Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Wal Hidayah dengan NIM 22020386 22011034. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Nah, pertama, pasar modal konvensional. Pasar modal merupakan tempat bertemunya investor sebagai pemilik dana dengan perusahaan atau institusi atau emiten yang memerlukan dana atau modal, yaitu di mana mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk-produk keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. Apa saja produk-produk dari pasar modal konvensional? Yaitu ada dua. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan saham. Nah, saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas di pasar sekunder bursa atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari. Harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Kemudian, produk pasar modal konvensional selanjutnya ada yang dimaksud dengan obligasi. Nah, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, kemudian pasar modal syariah. Pasar modal syariah bukan merupakan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Infrastruktur yang ada di pasar modal konvensional juga melayani pasar modal syariah seperti BIE, KSEE, KPEI, perusahaan efek, wali amanat, dan infrastruktur lainnya yang juga digunakan pada pasar modal syariah. Nah, apa saja produk pasar modal syariah? Yaitu ada tiga. Yang pertama, saham syariah, sukuk, dan reksadana. Apa itu saham syariah? Nah, saham syariah itu tidak berbeda dengan saham syariah, saham konvensional. Cuma yang berbeda itu ada pada konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah mengenalkan konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Kemudian, produk selanjutnya dari pasar modal syariah ada yang dimaksud dengan sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah, Islamic bond. Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syak dengan bentuk jamaknya plural adalah sukuk yang berarti dokumen atau sertifikat. Nah, dapat disimpulkan bahwa sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset proyek. Dengan demikian, sukuk diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Nah, produk selanjutnya dari pasar modal syariah yaitu ada yang dimaksud dengan reksadana syariah. Reksadana syariah sebagai reksadana pada umumnya merupakan salah satu pilihan investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal pemula dan pemula yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau atas investasi mereka. Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia ditandai dengan penerbitan reksadana syariah pertama oleh PT Dana Reksa
Investment Management pada bulan Juli 1997 sebagai salah satu instrumen investasi. Reksadana syariah juga memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional. Pada umumnya, perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Nah, baik, selanjutnya apa sih perbedaan pasar konvensional dengan pasar modal syariah? Terdapat dua hal yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal reguler atau pasar modal konvensional. Pertama, jenis produk atau efeknya. Produk yang diterbitkan di pasar modal syariah itu dilarang bertentangan dengan prinsip-prinsip di pasar modal atau pasar konvensional. Kedua, mekanisme atau cara bertransaksi di pasar modal syariah juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip di pasar modal konvensional. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Adapun kesimpulannya, secara umum perbedaan mendasar antara kedua jenis pasar modal ini terletak pada prinsip dan akad yang digunakan. Nah, pasar modal konvensional lebih fleksibel dalam instrumen dan cara memperoleh keuntungan. Sementara pasar modal syariah menekankan pada kesesuaian dengan ajaran Islam seperti larangan riba dan transaksi spekulatif. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.